seseorang yang judulnya bermuka masam. Masam itu apa tuh? Masam itu? Masam itu apa masam? Oh, no, tulisannya. Masam itu apa? Masam itu nopo cemberut, tidak sungai, tidak buyung-buyung. Judulnya bermuka masam. Ini diambil dari surat Abasa. Ada yang tahu surat Abasa? Abasa wa tawalla anja al-a'ma. Terus itu ada 42 ayat Abasa, itu juga artinya bermuka masam. Kisah ini dituliskan oleh Ainus Sofa dengan ilustrator Taufik Ismail. Ilustrator itu apa? Ada yang tahu? Ilustrator itu yang menggambar, yang sok pintar gambar, nanti bisa gambar, bisa menuliskan buku jadi ilustrator. Di sini ilustratornya Taufik Ismail. Lanjut ya, coba di sini di judulnya ada gambar apa saja? Eki, gambar apa ini? Yuk, yang di dekat kita mesti lihat gambar apa aja ini. Ada gambar, ada gambar orang. Orangnya apa? Kira-kira kisahnya apa ya? Kok ada orang jenggotan gitu? Ada yang jenggotan putih. Kisahnya kira-kira kisah Nabi enggak deh? Niki kira-kira di mana tempatnya, di mana? Aduh, masih tak itu kisah Nabi. Kita lihat ya, kisahnya tentang apa gitu? Nah, kita bacakan dulu nanti. Ini di sini ada apa gambarnya? Pakai tua buta. Di sini ada pohon apa ini? Kelapa, bangku. Kurma. Tak bacakan. Ini kisah Rasulullah dan sahabatnya yang buta. Abdullah bin Umi Maktum namanya. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Berarti ini Abdullah putranya Umi Maktum. Kita lihat ini Abdullah ini bagaimana kabarnya? Yuk, kabarnya Abdullah berikut ini. Buta, kaget. Jangan kita lihat lagi. Ibnu Umi Maktum sangat giat belajar agama. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini walaupun buta, tapi dia gemar belajar agama. Jadi kalian yang tidak buta harusnya juga lebih semangat. Meskipun buta, tidak pernah surut tekadnya, karena baginya agama Islam sangat mulia. Nah, ini ada gambarnya, ada Nabi Muhammad, ada teman-temannya, ini ada Abdullah bin Umi Maktum yang buta tapi senang belajar agama. Rasulullah sedang sibuk berdakwah kepada pembesar kaum Quraisy yang bengah. Bengah itu apa toh? Bengah itu apa? Ada yang tahu bengah itu apa? Bengah itu sombong. Nah, jadi ini ceritanya Rasulullah ini sedang diskusi dengan pembesar. Pembesar itu berarti pemimpinnya kaum Quraisy yang bengah tadi, yang sombong tadi. Rasulullah berharap Allah akan memberikan mereka hidayah hingga mereka masuk Islam dan mendukung Rasulullah saat berdakwah. Nah, ini gambarnya Rasulullah sedang diskusi dengan pemimpin kaum Quraisy. Nah, lanjut lagi. Tiba-tiba Ibnu Maktum menyela percakapan. Ia bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah ini sedang diskusi, tiba-tiba Ibnu Maktum itu menyela, Rasulullah, saya mau tanya apa? Wah, yang mau tanya Al-Quran. Nah, saat itu Rasulullah tidak suka kalau ada yang menyela. Karenanya buta, Ibnu Maktum tidak dapat melihatnya.
tidak dapat melihat, nek Rasulullah itu nggak suka. Nah, karena dicela tadi Rasulullah tidak suka. Nah, Ibnu Maktum bertanya berkali-kali, namun Rasulullah bermuka masam dan tidak kunjung menimpalinya. Tapi bermuka masam itu apa? Cemberut. Kira-kira Rasulullah cemberut kenapa? Tidak suka. Karena apa? Abdullah bin Umi Maktum ini menyela pembicaraannya Rasul. Rasulullah gak suka dirontok cemberut bermuka masam. Allah pun mengingatkan Rasulnya untuk memperhatikan siapa saja yang ingin belajar agama. Nah, ini akhirnya Rasul ini ditegur langsung oleh Allah. Di sini ada di surat Abasa ayat 1 dan 2. Abasa wa tawalla anja'ahul a'na. Artinya dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Jadi Nabi Muhammad ini ditegur oleh Allah lewat surat Abasa. Coba ada yang bisa surat Abasa ayat 1 dan 2. Yuk, ditirukan berita. Abasa wa tawalla anja'ahul a'na wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahul dhikra amma man istaghna. Nanti dibaca artinya benar-benar ini apa tidak. Nah, Allah mengingatkan bahwa di hadapannya tak penting kedudukan manusia di dunia. Tingginya derajat manusia dinilai Allah dari keimanannya. Ini gambarnya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Nah, Rasulullah pun memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Beliau juga menjawab pertanyaan Ibnu Umi Maktum sahabatnya. Jadi akhirnya setelah ditegur, Rasulullah menjawab pertanyaan dari Umi Maktum. Nah, coba ini ceritanya sudah selesai. Nah, pesan hikmahnya di dunia ini kita akan bertemu banyak orang yang berbeda. Ada yang semua anggota tubuhnya sehat, ada yang diberi keterbatasan seperti Ibnu Umi Maktum. Namun Allah tidak pernah menciptakan makhluknya tanpa kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan meremehkan manusia yang punya keterbatasan. Ya, hormatilah mereka dan banyak berbuat baik juga kepada mereka. Allah suka hambanya yang memuliakan sesama makhluk. Coba, ini ceritanya. Sekarang Bunda mau tanya yang diberi